Swastiastu. Baik anak-anak semua, selamat pagi. Baik, terima kasih untuk hari ini Ibu ucapkan. Baik anak-anak, sebelum kita mulai proses pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Om Saraswati Namostubhyam Varadika Marupini Siddharambas Karasyami Siddhir Bhavantu Me Sadam Om Saraswati Bhakti Namoswara. Ya, baik anak-anak, silakan duduk kembali. Baik, sebelum memulai proses pelajaran kita hari ini, Ibu akan mengabsen anak-anak. Baik, untuk hari ini karena semuanya hadir, Ibu ucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah hadir sesuai dengan yang sudah ditentukan. Baik anak-anak, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita hari ini, apakah tadi anak-anak sudah melaksanakan pembersihan kelas dengan baik? Oke, bagus sekali. Sudah saling membantu? Sudah pastinya. Bagus ya anak-anak, terapkan selalu saling menolong karena hal itu merupakan hal dasar dari sikap kepedulian kita antar sesama. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga terkait tentang proses pembelajaran, yakni tentang materi catur marga. Ibu akan lanjutkan. Silahkan disimak. Baik anak-anak, sebelum Ibu memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memutarkan sebuah audio yang mana anak-anak bisa dengarkan, ya. Oke, anak-anak, terkait audio yang sudah Ibu putarkan kepada anak-anak, apakah anak-anak sudah mendengarkannya? Oke, sudah bagus sekali ya. Nah, lagu itu menjelaskan tentang apa anak-anak sebenarnya? Oke, benar sekali. Lagu itu adalah lagu Gayatri Mantram. Sebelum kita mulai proses pembelajaran hari ini, tadi anak-anak sudahkah melaksanakan puji Trisandia dengan baik? Sudah, oke, bagus sekali. Ingat, itu adalah kewajiban kita sebagai umat beragama dalam melaksanakan puja Trisandia sebelum melaksanakan atau memulai aktivitas baru. Oke, anak-anak, sebelum lebih lanjut, ada yang tahu nggak dari apa yang sudah Ibu jelaskan? Nah, setelah anak-anak mendengarkan dari audio yang Ibu putarkan tadi, apakah anak-anak memahami tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Oke, bagus sekali. Sudah pastinya ya. Baik, sebelum Ibu memulai kembali, Ibu akan membacakan atau menjelaskan secara rinci tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang dimana kita fokus pada bagian ketiga anak-anak, peserta didik mampu menguraikan manfaat pelaksanaan ajaran catur marga dalam kehidupan sehari-hari dan mempraktekkan salah satu contoh penerapan ajaran catur marga. Nah, sebelum itu, mari kita mengingat kembali proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Yuk, mari disimak. Nah, anak-anak, Ibu memutarkan sebuah aplikasi WordWall untuk mengetes daripada pemahaman yang sudah kalian. Oke, pertanyaannya sudah muncul anak-anak. Siapa yang bisa jawab? Oke, Erna. Apa itu jawabannya, Erna? Jalan untuk menuju Tuhan dalam agama ini disebut dengan apa? Iya, betul sekali. Itu disebut dengan catur marga ya. Betul sekali jawabannya. Luar biasa ya. Oke, karena catur marga itu yang benar itu adalah, oh ya, maaf Ibu salah membacakan pertanyaannya ya. Kita ulang lagi yang kedua. Ternyata puja Tisani merupakan salah satu bentuk pelaksanaan catur marga. Adapun pengertian puja Tisani adalah, oke, ada yang tahu anak-anak? Oke, mungkin Reni atau siapa? Silakan dijawab. Nah, terkait tentang pertanyaan itu merupakan, oke, jawabannya A ya ini. Mari kita coba jawabannya benar apa salah. Iya, masih salah. Berarti pemahaman anak-anak masih belum ya. Nah, terkait tentang pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mendampingi kalian lebih lagi. Nah, terkait tentang kuis, kita akan lanjutkan lagi nanti anak-anak. Nah, selanjutnya, terkait tentang pemahaman anak-anak, ada beberapa yang sudah memang paham betul, ada juga beberapa yang masih belum. Sehingga nanti mohon diperhatikan kembali terkait tentang manfaat daripada ajaran catur marga. Baik, Ibu langsung saja.
Nah, anak-anak, terkait proses pembelajaran kita hari ini, sebelum Ibu memulainya, terkait tentang manfaat catur marga, mari kita simak video berikut. Bu, belum tampil videonya nih kan? Ini sudah bisa. Coba diulang nih kak share screen Bu. Oh iya ya Pak. Saya ulas. Niki masih di Quizzes di web browsernya kayaknya Niki. Oh ya, saya buka krisisnya aja kalau gitu. Baik, saya buka ulang kembali. Oke, sudah kelihatan Bu. Ya, ya. Nah, anak-anak mohon disimak terkait video pembelajaran kita hari ini tentang daripada catur marga itu sendiri. Berikut ini adalah video tentang pelaksanaan dari catur marga. Orang ini kuat banget kan ngaturin yoga. Ngomong-ngomong soal yoga, aku jadi ingat sama salah satu materi agama kita tentang catur marga yoga. Oh, yoga itu masuk juga? Iya dong, yoga kan juga termasuk ke dalam bagian catur marga yoga, yaitu Raja Marga Yoga. Di mana bagian itu ada tapa, gata, yoga, dan Oke, anak-anak, sampai di sana apakah sudah paham terkait proses pembelajaran kita lakukan? Sudah pastinya anak-anak sudah dapat bayangan terkait apa yang Ibu jelaskan hari ini. Nah, terkait video tersebut, kalau kita hubungkan dengan bagian dari catur marga, dari proses yang anak-anak lakukan itu, dia masuk ke bagian apa anak-anak? Oh ya, betul sekali Putu, itu masuk ke Karma Marga Yoga, yang artinya menolong sesama tanpa mengharapkan imbalan. Luar biasa sekali ya buat Putu. Oke, tepuk tangan untuk Putu ya. Baik, lanjutkan untuk selanjutnya. Nah, terkait tentang proses pembelajaran kita hari ini anak-anak. Nah, di sini Ibu memiliki beberapa gambar. Nah, silakan anak-anak untuk memperhatikan gambar tersebut. Gambar 1 dan 2 ada yang bisa membantu Ibu menjelaskan. Kalau kita kaitkan ke bagian daripada catur marga, dia masuk ke mana anak-anak? Oh ya, betul sekali. Gambar nomor 1 dia masuk ke karma marga. Betul sekali, karena di sana memperlihatkan sedang menolong antar sesama. Terus gambar yang nomor 2. Ya, Kade, silakan Kade. Ya, betul sekali. Gambar nomor 2 itu menunjukkan tentang bagian dari jenana. Oh, bukan. Yoga marga. Kalau kalian bilang jenana, itu salah anak-anak ya. Karena di sana adalah sedang berlatih kedisiplinan. Jadi, bukan jenana ya anak-anak. Bukan sedang belajar. Tapi melainkan melatih kedisiplinan diri. Nah, untuk selanjutnya, gambar nomor 3, itu baru masuk kemana anak-anak? Iya, Fitri, benar sekali. Itu masuk ke Iya, betul, masuk ke jenana, yang artinya belajar. Terus gambar nomor 4, Kadek. Iya, benar sekali. Gambar nomor 4 itu masuk ke dalam Bakti Marga Yoga ya. Betul sekali. Di sana menjelaskan tentang bagaimana kita menghormati satu sama lain. Iya, luar biasa sekali ya anak-anak. Ibu sangat merasa bangga sekali untuk hari ini. Oke, sebelum kita mulai, ayo kita tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Baik anak-anak, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan kalian materi terkait tentang manfaat daripada ajaran catur marga itu sendiri. Kalian bisa lihat sendiri, kaitkan nanti terkait tentang manfaat daripada materi ajaran catur marga. Ibu nanti akan mengirimkan kembali pada grup WA agar kalian bisa menghubungkan materi tersebut ke dalam LKPD yang nanti akan Ibu berikan. Nah, setelah materi ini Ibu selesaikan, anak-anak bisa mencari kelompoknya masing-masing terkait tentang pengerjaan LKPD yang harus kalian lakukan. Silahkan karena kelompoknya sudah dibentuk, anak-anak mencari kelompok sesuai dengan yang kemarin. Oke, sudah. Nah, sebelum kalian mengerjakan daripada LKPD, silahkan kalian lihat tujuan pembelajaran maupun petunjuk dari penggunaan LKPD. Yang terpenting itu adalah poin kelima. Buatlah sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing, seperti dalam bentuk audio, visual, atau kinestetik. Sudah dipahami anak-anak? Sudah. Oke, luar biasa. Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakannya.
Baik, dari gambar-gambar itu silahkan dipahami, kaitkan dengan materi yang sudah Ibu berikan sehingga memudahkan anak-anak untuk mengerjakan atau mendiskusikan daripada LKPD tersebut. Baik, untuk selanjutnya, nah karena sudah waktunya, sebelum itu silakan anak-anak, siapa yang mau maju ke depan? Oke, kelompok 3 silakan. Wah, luar biasa ya, karena kalian sudah mau maju ke depan memaparkan, maka kalian akan mendapat bintang per poin. Nah, sebelum kita sampai kesimpulan, ada baiknya kita ice breaking dulu. Ada yang mau memimpin dalam ice breaking hari ini? Oke, masih malu. Baik, Ibu akan memberikan ice breaking yaitu tepuk sukses sebagai bentuk sukses pembelajaran kita hari ini. Baik, langsung saja. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta. Di bibirku ada doa. Di pikirku ada cita. Di tanganku ada karya. Sukses. 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 Yes, luar biasa. Terima kasih anak-anak hebat, kalian sangat luar biasa. Baik, terkait kesimpulan pembelajaran kita hari ini, ada yang mau menyimpulkan dulu sebelum Ibu nanti akan mempertegas terkait kesimpulan kita hari ini? Oh ya, luar biasa, benar sekali. Sehingga di sini terkait tentang kesimpulan yang bisa kita ambil adalah di mana catur marga ini bisa meningkatkan kualitas spiritual kita, yang mana kaitannya menjaga keharmonisan. Sehingga anak-anak mohon dipahami ya, di sini di dalam agama Hindu kita mengenal yang namanya Trihitekarana, yang mana hubungan harmonis manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia atau kawongan, manusia dengan palamahan atau dengan alam sekitar. Luar biasa. Untuk selanjutnya terkait tentang refleksi, hal apa yang kalian dapat, hal baru apa yang kalian dapat dari proses belajar kita hari ini? Wah, luar biasa ya. Kalian lebih memahami terkait tentang manfaat daripada dari ajaran catur marga itu sendiri. Mungkin kesulitan yang dialami itu apa saja anak-anak? Oh iya, betul sekali. Dalam proses penerapannya. Luar biasa. Nah, itu perlu berlatih juga anak-anak, itu sebuah kebiasaan yang mana kita tidak bisa ubah dengan begitu saja. Oleh sebab itu, kita perlu sering untuk melakukan sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Oke, untuk hari ini, sebelum kita menutup proses pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, Ibu akan memberikan tes. Silahkan anak-anak kerjakan terkait pembelajaran yang sudah kita lakukan. Wah, ini soalnya anak-anak silahkan dipahami dengan baik. Apa itu tentang manfaatnya? Oke, itu ada gambar, silahkan diperhatikan anak-anak. Iya, bagus sekali, luar biasa. Ibu ucapkan terima kasih karena anak-anak mengerjakannya sangat luar biasa ya. Baik anak-anak, karena kalian sudah luar biasa hari ini, Ibu ucapkan terima kasih, lakukan yang terbaik untuk diri sendiri. Jadi untuk terakhir, mari dengarkan dan simak audio berikut. Oke anak-anak, bagaimana perasaannya mendengarkan lagu ini? Iya, betul sekali. Kita menjadi lebih bersemangat ya, pastinya. Walaupun dengan perbedaan yang ada, Ibu yakin kalian mampu menjaga keharmonisan satu sama lain. Sehingga terciptalah kedamaian dan kebahagiaan dalam pergaulan kita. Luar biasa. Baik, hari ini Ibu akhiri. Terima kasih. Ibu akhiri dengan aturan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih. Sampai jumpa anak-anak. Ingat, besok kita lanjutkan. Minggu depan kita lanjutkan kembali pembelajaran yang belum kita bahas. Terima kasih. Oke, sudah. Ya, silahkan di stop screen-nya. Ya. Luar biasa sekali powernya Ibu. Semangat sekali Ibunya. Iya. Saya menonton aja sampai tertular semangatnya nih. Astagfirullah, Pak. Nggih, Bu, sesi pertama sudah kita lewati, Bu. Nggih, kita lanjut untuk sesi kedua terkait wawancara mengenai apa yang sudah Ibu lakukan selama di Lokakarya, Bu. Nggih. Nggih. Yang ingin saya tanyakan pertama, Bu, bagaimana Ibu mengintegrasikan prinsip-prinsip kemandirian belajar dalam merancang modul ajar yang Ibu buat?
dan bagaimana teori belajar apa saja nanti teori belajarnya Ibu gunakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran tersebut. Baik Bapak, mohon izin. Terima kasih. Terkait tentang prinsip-prinsip belajar, saya mengintegrasikan di mana peserta didik diberikan kebebasan dalam memilih gaya belajarnya sehingga mereka merasa nyaman dan aman dalam mengikuti proses pembelajaran yang saya berikan. Karena di sini, di dalam kurikulum Merdeka, kita itu sebagai pendidik harus bisa memfasilitasi peserta didik dengan baik, terutama terkait tentang gaya belajar yang mereka miliki. Sehingga nanti proses pembelajaran yang ingin kita capai dalam tujuan pembelajaran bisa terpenuhi, Bapak. Terkait, Bapak, saya batuk. Terkait tentang teori pembelajaran, saya lebih condong ke teori pembelajaran kontrotis, Konstruktif. ya, Hmm. Emang susah. ya, di Mungkin mana ada air putih dong Bu, diminum air putih nggak apa-apa. boleh minum Pak ya, Boleh, boleh. karena saya baru sehatan Pak, kemarin saya sakit. Hmm. Pas Tungkara sudah sehat Bu, pas ujian kan bisa melaksanakan ujian. Iya Pak, saya sudah stres. Ya, konstruktivisme yang mana saya di sini apa namanya, dalam proses pembelajaran itu saya condong ke sana karena saya menyesuaikan daripada kebutuhan belajar peserta didik. Nah, dengan menyesuaikan kebutuhan peserta didik dalam belajar, itu akan menciptakan suasana baru dan semangat belajar pada peserta didik, Pak. Seperti itu kalau saya. Nih. Oke, bagus Bu nih. Eh, kita lanjut soal berikutnya Bu. Ya. Bagaimana Ibu merumuskan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran TP dan ATP nih. Jadi Ibu bisa ceritakan bagaimana Ibu dari mana Ibu merancang sehingga ada tujuan pembelajaran. Bisnika itu dalam pengembangan modul agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kurikulum yang berlaku. Baik, terkait tentang alur daripada tujuan pembelajaran saya rancang itu sesuai dengan CP dari pemerintah yang ada. Nah, di sini terkait tentang tujuan pembelajaran yang nanti saya rancang itu sesuai dengan CP yang ada. Nanti itu diturunkan sesuai dengan tes yang sudah saya lakukan kepada peserta didik. Nah, di sanalah saya menyesuaikan apakah nanti peserta didik ini menggunakan daripada apa namanya itu dalam tujuan pembelajarannya itu adalah C3, C2, C4 dan lain sebagainya. Karena dari tes diagnostik yang yang dilakukan dan dihasilkan, nah dari sanalah kita merancang daripada tujuan pembelajaran seperti itu, Pak. Ya, saya berdasarkan CP yang ada seperti itu. Gitu. Ya. Sebelum CP itu bisa diceritakan dari paling atas Bu, Ibu mengajar di SMP, SMA atau di SD Oh ya, itu masuk saya fase apa? mengajar di SMP, Pak. Saya ngajar di kelas 9. Iya. Berarti masuk fase apa? Dari fase Oh itu iya. ceritakan sampai CP nanti. Oh, fase yang saya ajar itu adalah fase D di kelas 9 seperti itu. Nah, terkait tentang CP-nya kan sudah ada itu dari pemerintah sudah ditentukan. Nah, sekarang untuk merancang daripada tujuan pembelajaran tersebut, melihat dari hasil diagnostik yang sudah dilakukan di kelas 7 dan di kelas 8, maka saya merumuskan daripada tujuan pembelajaran. Nah, dari tujuan pembelajaran itulah maka ada alur tujuan pembelajaran. Nah, dari alur tujuan pembelajaran kita akan memuat yang namanya KTP seperti itu, Pak. Kalau elemennya di mana Ibu? Oh, elemennya terkait tentang untuk di fase D itu ada 5, Bapak. Ini. Ada serada, eh, elemen apa namanya serada, terus etika atau susila yang mana ini catur marga itu masuk ke etika atau susila, terus sejarah agama Hindu, terus ada Panca Yaman Yama Brata,
Terus ada Nibanda seperti itu, karena kemarin tuh di tahun kemarin sebenarnya di CP itu yang diajarkan adalah Jyotisa, tapi di tahun ini berubah menjadi Nibanda, sehingga di buku paket yang disebarkan itu antara materi dengan CP yang ada yang saya rancang itu berbeda, Pak. Seperti itu elemennya. Berarti harus dibuat ulang, Bu G. Ya, saya buat ulang itu, Pak, materinya yang kembali lagi gitu. Oke. Oke, oke, Bu. Kita lanjut, Bu G. Ya, Sekarang terkait tentang eh, bagaimana Ibu memilih dan mengembangkan materi ajar biar sesuai biar sesuai dengan metode, media pembelajarannya, LKPD-nya, supaya agar mampu mendorong peserta didik dalam pengambilan keputusan secara mandiri. baik Bapak. Nah, di sini saya juga berpikir terkait tentang pengamatan saya selama ini seperti itu, karena pelajaran agama bisa dibilang dianaktirikan loh Pak. Saya Ya, kadang sebagai guru tuh merasa tersinggung dengan apa yang diucapkan oleh anak-anak gitu, yang lebih mengutamakan mata pelajaran lain dibandingkan pelajaran saya. Nah, di sini saya sebagai guru agama memiliki motivasi Pak, bagaimana caranya istilahnya menarik perhatian peserta didik itu agar bisa mencintai pelajaran agama. Nah, di sini hal yang paling terpenting itu adalah karena nanti materinya itu apalagi tentang catur marga, pancayama niyama brata terkait juga dengan di banda itu bisa dikatakan di tahapan fase brahmacari, anak-anak itu sulit untuk diajak bahwa dalam belajar agama itu kalau dia merasa tidak mendapat manfaatnya, dia tidak akan tertarik, Bapak. Nah, di sini saya harus bisa mengemas bagaimana caranya proses pembelajaran itu bisa menarik perhatian peserta didik. Pertama, saya menggunakan banyak aplikasi, Bapak, terutama Quizzes. Di sini aplikasi Quizzes ini sangat membantu saya. Kenapa? Karena selain bisa menggunakan presentasi secara langsung, saya juga mampu menciptakan kuis interaktif di sana. Nah, setiap pembelajaran yang saya lakukan, saya sebenarnya selalu menyelingi dengan kuis-kuis, Pak. Setiap pengertian pembahasan materi, nanti ada kuis 2 atau 3. Peserta didik itu dia join langsung, dia akan menjawab. Nah, di sana tuh kelihatan dia benar paham apa tidak, Pak. Dilanjutkan lagi dengan materi. Oleh sebab itu, dengan menggunakan kuisis, mampu sekali menarik perhatian dan semangat belajar anak-anak. Dan itu pun didukung dengan sekolah saya, peserta didik diizinkan membawa handphone. Nah, terkait tentang kendala pasti ada Pak Nge, terutama terkait tentang jaringan. Terkadang banyak juga beberapa anak yang memiliki masalah kuota, tapi hal itu bisa diatasi seperti itu dengan ya temannya berbagi satu sama lain, sehingga kendala-kendala itu tidak menjadi hambatan. Kenapa? Karena peserta didik yang membawa HP yang tidak ada kuota, dia merasa istilahnya eh, kayak gimana ya, kok temennya itu bahagia sekali, kenapa kalau saya nggak join saya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dia berusaha meminta tolong kepada temannya agar bisa berbagi untuk sementara untuk hari ini. Pertemuan selanjutnya tanpa saya minta, mereka dengan antusias siap join dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, Pak. Seperti itu, Pak. Iya. oke, kita lanjut, Bu G. Sudah lengkap sekali dijawab, G. Dari media pembelajarannya, Iya. dari metodenya juga. Iya. Di situ pertanyaan berikutnya, Bu G. Iya. Bagaimana cara Ibu untuk mengetahui bahwa materi ajar yang Ibu berikan sudah mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan? Oke, yang pertama itu adalah dari proses pembelajaran pengamatan saya, Bapak ya, terkait tentang biasanya kalau saya itu dulu ngajarnya nggak pakai media gitu, saya hanya mengajar menjelaskan udah ceramah, tugas, udah selesai. Dan dari sana walaupun anak-anak mengerjakan tugas dengan baik, tapi setelah ditanyakan kembali terkait apa yang mereka buat, dia bengong, Pak. Dia nggak bisa menjawab. Tetapi dengan menggunakan kuisis, saya melalui pengamatan saya, antusias respon yang diberikan anak-anak terkait tentang pertanyaan-pertanyaan pemateri yang saya berikan, yang mana berkaitan dengan kontekstual gitu, yang mana berkaitan dengan kehidupan nyata anak-anak, itu sangat
membantu saya bahwa anak didik saya itu sudah memahami materi yang saya jelaskan dengan pertanyaan satu, bisakah anak-anak menjelaskan daripada salah satu contoh penerapan ajaran catur marga, dia dengan gamblang menceritakan seperti karma marga ibu, saya menolong orang, kita tidak boleh mengharapkan imbalan. Terus bakti marga dengan melaksanakan puja trisandia, bahkan bakti marga bisa kita lakukan dengan cara menghormati sama satu sama lain Bu. Nah itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Yang terpenting Bapak itu adalah di tes akhir dengan penilaian yang dihasilkan dari apa yang dijawab anak-anak itu saya sudah bisa menyimpulkan bahwa anak-anak saya sudah memahami dan mencapai tujuan pembelajaran yang saya harapkan. Seperti itu Bapak. Iya. Ini dengan asesmen ya Bu nggih. Iya, dengan asesmen. Iya. Nggih. Kita lanjut ke P5 nggih, project P5 Bu nggih. Iya. Jadi eh, bagaimana Ibu menyusun modul project yang sesuai dengan konteks P5 dan prinsip Merdeka Belajar, serta bagaimana profil tersebut sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya, Bu. Baik, Bapak, sebelumnya P5 proyek Profil Pelajar Pancasila ini saya bertemakan tentang budaya hidup berkelanjutan. Yang mana temanya itu adalah sampahku, tanggung jawabku. Nah, di sini saya merancang P5 ini melihat daripada latar belakang bahwa sampah itu masalah utama dalam kehidupan masyarakat. Nah, di sini untuk meningkatkan kesadaran daripada peserta didik terkait tentang bahaya yang sampah, saya mengambil hal tersebut agar anak-anak itu bisa memahami bahwa sampah yang dia hasilkan itu juga kelak nanti akan memberikan bahaya atau dampak yang tidak baik terhadap lingkungan, terutama di sekolah. Nah, hal ini pertama saya rancang seperti pertama itu melakukan observasi. Nah, setelah melakukan observasi terkait tentang lingkungan, bahaya sampah, saya merancang modul ajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, di sini saya mendiskusikan dengan anak-anak terkait tentang bahaya sampah. Setelahnya anak-anak diajak untuk memahami kembali terkait tentang jenis-jenis sampah, apa yang harus dilakukan, sehingga mereka nanti bisa memiliki tanggung jawab terhadap sampah yang dia hasilkan. Karena di sekolah saya memiliki program Bapak, bahwa setiap bahkan guru, tidak hanya peserta didik, harus membawa tumbler Bapak. Tidak diizinkan membawa aqua gitu, karena nanti sampahnya itu akan memberikan dampak juga terhadap lingkungan. Oleh sebab itu, untuk meminimalisir daripada sampah plastik atau sampah yang dihasilkan, terutama dari per individu per siswa, nah sekolah itu membuat sebuah aturan di mana peserta didik diizinkan membawa tumbler atau air minum isi ulang, seperti itu Bapak. Dan makanan pun diizinkan membawa bekal. Tidak harus bekalnya itu harus pakai kotak Pak, tidak diizinkan kayak bekal nasi bungkus kayak Resminya ya. gitu. Iya Bapak, seperti itu. Eh, Boleh tahu sekolahnya di mana Ibu? SMP Negeri 1 Seririt Bapak. Oh, di sini di Iya, Singaraja. di Wah, Seririt. ini Nggih. SMP Negeri 1 Seririt nih ke di pinggir jalan nih, bukan Yang ya? di Senggol Seririt Pasar Seririt sebelah utara. Oh, pas di, oh iya Iya, iya yang iya. di senggolnya itu di sebelah Di utara. Senggolnya itu Bu. Oh iya iya iya, di Pertamina tuh Bu ya. Ah, ya betul di Ah, Pertaminanya nih. iya. Nggih. Ya, orang baru di Singaraja Bu. Oh, gitu. Iya, Masih Bapak. agak ini. Nggih, eh, kita lanjut Bu nggih. nggih, Nah, niki kita masuk ke PTK mungkin Bu. Ibu nggih, kan sudah membuat proposal PTK. nggih. Yang menjadi pertanyaan saya, pertama, apa judul yang Ibu ambil kemarin untuk proposalnya itu? Judul saya yang saya ambil kemarin itu adalah penerapan model problem problem based learning berbantuan kuisis untuk meningkatkan prestasi belajar anak kelas 9A SMP Negeri 1 Seririt tahun pelajaran 2024-2025 Bapak. Oh, iya, iya. Nah, yang menjadi pertanyaan pertama terkait PTK, Ya, apa yang menjadi latar belakang permasalahan sehingga Ibu mengangkat judul PTK-nya Niko?
Ya, seperti di awal Bapak, karena prestasi belajar agama ini itu menurut saya sangat kurang gitu. Nah, disinilah saya memiliki motivasi seperti itu. Sampai saya dibilang itu guru paling ribet karena bawa saya selalu banyak ke kelas gitu. Nah, di sini saya memiliki motivasi untuk meningkatkan prestasi belajar agama Hindu gitu. Saya punya rancangan. Nah, itu memanfaatkan daripada media kuisis dalam proses pembelajaran saya dengan berbasis masalah, menciptakan masalah yang mana berdampak pada kehidupan anak-anak secara langsung sehingga memotivasi dan meningkatkan prestasi belajar anak-anak, Pak. Seperti itu. Iya. Eh, yang membedakan prestasi belajar dengan hasil belajar, tapi Ibu. Kalau prestasi belajar itu kan dia apa namanya? eh, kayak saya melakukan tes asesmen gitu. Nah, di sana ada hasil dalam bentuk reward gitu. Kita gunakan kayak di kuisis ada peringkat, Pak. Nah, itu bisa kita lihat di sana. Nah, itu kita bisa gunakan sebagai motivasi untuk anak-anak bahwa dalam prestasi belajar yang dia dapatkan dari pembelajaran agama gitu, ada peringkat gitu sehingga mereka akan ya lebih termotivasi. Nah, kalau hasil di sini bisa kita lihat bahwa dari hasil pembelajaran yang kita lakukan di sini itu anak-anak mampu menguasai pembelajaran dengan baik seperti itu. Dan dia mampu juga menerapkan. Walaupun memang ya tidak ya nggak ada gininya sih hasil sama prestasi gitu. Ya. Bagus ya Bu Ge. Eh, kita lanjut Bu Ge. Iya. Dengan permasalahan yang sudah Ibu utarakan tadi, rumusan masalah apa yang Ibu ambil dan apa hipotesis tindakannya Ibu? Oke, rumusan yang saya ambil itu apakah ada pengaruh tentang terkait penerapan model pembelajaran basic learning berbantuan kuisis terhadap pembelajaran pendidikan agama Hindu di kelas 9A SMP Negeri 1 Seririt. Seperti itu, Bapak. Nah, terkait tentang hipotesis yang saya ambil, itu adalah penerapan daripada proses pembelajaran, penerapan model pembelajaran eh, problem based learning berbantuan kuisis mampu meningkatkan prestasi belajar kelas 9A SMP pada pendidikan agama Hindu kelas 9A SMP Negeri 1 Seririt tahun pelajaran 2024-2025 Bapak. Seperti itu. Eh, ter- terkait PTK mungkin tentang yang cukupkan Ibu nih. Iya. Kita masuk yang sesi terakhir ya untuk wawancara terkait sloka Bu nih. Iya. Coba Ibu lantunkan Iya. Puja Trisandya bait kedua dan artikan arti dari slokanya tersebut. Iya. Kalau insert sedikit Pak ya. Oke. Om Narayana Ewedam Sarwam Yamutan Yashobawayam Niskalangko Nirlanjanu Nerwikalpu Nirasata Sudo Dewa Eko Narayana Nadwityo Asti Kastit Om Yang Widi. Dari mula segala yang sudah ada, yang akan ada di alam ini berasal berasal dan kembali nantinya. Engkau adalah gaib, tiada bersu, tiada bersu, tiada berwujud, tiada berwujud di atas segala eh, kebingungan, kebingungan. Eh, engkau adalah maha cemerlang, engkau adalah maha cemerlang, maha suci, maha esa, dan tiada duanya. Ya, tuh. Tiada.
kurang lebih ya Mungkin seperti itu, Pak. ada sedikit sedikit ini Bu nggih untuk artinya, tapi untuk pelan-pelan slokanya sudah bagus, sudah tepat nggih. Ya, Nggih, dengan berakhirnya slokanya niki berakhir sudah untuk ujian kita hari ini, Ibu. Nggih, Mas Tungkare, apa yang Ibu harapkan sesuai nanti mendapatkan sesuai ekspektasi yang Ibu inginkan, nggih. Bapak. Jadi Astengkare dalam PPG. Nah, nike yang penting Ibu jaga kesehatan Ibu karena proses PPG-nya niki kan sudah lebih dari setengah Bu. Ya, Tinggal Ibu PPL manten dan nanti ada ujian terakhir UKIN. Nike dijaga kesehatannya. iya Bapak. Jangan sampai kalah Ibu. Iya, Jangan sampai kalah sama program PPG-nya Niki, Ibu. Saya yakin dengan semangatnya Ibu, Ibu pasti bisa melaluinya Niki. Yang penting jaga istirahat yang cukup, iya, makan yang sehat, jangan jangan terlalu stres lagi Bu ya. Jangan terlalu dipikirkan. iya. Karena saya juga ngajak Bapak. Saya dari Oh, anak angkat ke Serius Bapak. oh, nggak, nggak bisa pindah ya Bu ya di SMP Sangker itu SMP berapa? Bukan. Ada Bener SMP SMP 7. 7 ya, SMP 7, SMP Saya 5. baru mangkat Pak di SMP 1. Oh, Iya. iya, Stokara sudah diangkat Ibu. Iya. Iya Makanya Ibu, iya Ibu, karena Niki sudah waktu, karena dia harus ujian lain, kita tutup ujian hari ini dengan Kram Santi. Om Santi, Santi Santi Om. Terima kasih Bu. terima kasih Bapak. Mohon maaf ya, Kak.